Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana al-Islam wa an'ama alaina bi fadli tamam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Arsala ilaina sayyidal anam wa akramal kiram. Falillahil hamdu wasyukru ala alaihi al-azizam. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن واثنى الله عليه في محكم التنزيل وانك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على الصفوة المختار امام المتقين وسيد الاخيار وعلى اله واصحابه وأمجاد الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi outputnya menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terpaut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pun dia tergelincir, dia pun akan segera mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk segera kembali bertaubat. Karena pada prinsipnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, menyadari akan kesalahannya dan mensucikan dirinya dari kesalahan tersebut. Maka melalui mimbar Jumat ini, melalui muhasabah Jumat ini, dalam satu minggu ini, mudah-mudahan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, semakin menyatukan hati kita, mentautkan hati kita kepada kecintaan kepada agama kita, yaitu agama Islam, agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan itu dikarenakan manusia oleh Allah dibekali dengan berbagai sarana untuk bisa bersaing dengan makhluk-makhluk lain. Sarana yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah akal dan pikirannya. Dengan akal dan pikiran inilah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu dan juga membekalinya dengan ajaran agama, sehingga manusia mendapat menjadi khalifah di muka bumi dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan akal kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberi kenikmatan atau kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti orang yang berterima kasih kepada Allah dengan memujinya atas kenikmatan yang telah diberikan dan yang telah diterima oleh hamba dan diterima oleh hamba dari sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan akibat dari adanya nikmat yang telah diterima dari pemberi nikmat. Sedang pujian merupakan sifat mulia yang melekat pada diri yang dipuji. Sebagai contoh, saya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keluhuran budinya, dan saya memuji Ali bin Abi Thalib karena keberadiannya. Hadirin sidang yang rahimakumullah, syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu lisan, hati, dan anggota badan sebagaimana iman. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kenikmatan yang telah diberi atau telah diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya, kemudian lisannya, dan mengucapkan kalimat alhamdulillah, atau memberitahukannya kepada orang lain, dan anggota badannya tergerak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebagian kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan ataupun telah mengimplementasikan wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani pengorbanan keluarga besar Nabi Allah Ibrahim, yaitu kita melakukan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban yang telah dijanjikan Allah, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa, Allah tidak mengharapkan atau tidak menerima dagingnya atau darah daripada korban tersebut, walakin Allah yanalu taqwa, tapi Allah menerima ketakwaan, keterpautan hati kita. Dalam hal ini esensinya bahwasanya kita berkorban, ada tumbuh rasa ingin berkorban di setiap tahunnya. Bagaimanapun caranya, baik itu dengan cara seperti yang dilakukan oleh setiap masjid, semuanya adalah sebagai wujud implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan kurban yang lebih banyak lagi, yang lebih maksimal lagi, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Islam agar selalu bersyukur kepadanya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 152 misalnya, Allah mengingatkan kita, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Allah juga menegaskan bahwa orang yang bersyukur kepadanya sebenarnya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi, Allah juga menegaskan bahwa orang yang bersyukur kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi sekali lagi. Allah juga menegaskan bahwa orang yang bersyukur kepadanya sebenarnya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya yang tidak butuh kepada siapapun. Sebagaimana yang saya sampaikan di atas, la yanallahu dimauha wala luhumha. Allah tidak mengharapkan pada kita daging ataupun darah daripada hewan kurban, walakin yanalu taqwa, keterpautan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, untuk menjalani segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka karena Allah Maha Kaya yang tidak butuh kepada siapapun, tetapi hasil syukur tentunya akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kepada orang-orang yang bersyukur. Begitu sebaliknya, orang yang kafir ataupun orang yang tidak mau bersyukur, mengingkari akan segala bentuk daripada nikmat yang telah Allah berikan, akibatnya akan kembali kepadanya. Sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 40 yang sudah familiar bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Allah juga berjanji akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 144, wa sayajziyallahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berikutnya itu adalah orang yang selalu bersyukur tentunya akan mendapatkan surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik mendapatkan nikmat ataupun musibah,
dialah yang nantinya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki di syurga. Hadirin sidiki rahimakumullah, begitulah bahwa syukur merupakan sifat mulia yang harus kita biasakan sehingga menjadi karakter kita semua. Hanya dengan syukurlah manusia akan dihargai oleh Allah dan juga orang lain. Sebaliknya, tanpa syukur manusia tidak akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, apalagi dari sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah khatib mengajak diri kita, khatib pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita semua sehingga menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Tentunya kita juga dianjurkan ketika kita memasuki usia 40, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah, bukakanlah hatiku an ashkura, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa ala walidayya wa amal salihan tardahu. Ketika kita mengucapkan rasa syukur, tentunya harus diiringi dengan perbuatan, yaitu wa amal salihan tardahu, untuk berbuat amal kebaikan, amal ketaatan menuju kepada amal-amal yang soleh. Wa aslih li fi zurriyyati, dan tentunya kita menyiapkan kader-kader berikutnya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan tentunya kita di situ adalah kepasrahan. Wa inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku berkorban, aku bertobat kepadamu. Kenapa? Karena kadangkala obsesi kita ataupun keinginan kita untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di masa depan, kita mempersiapkan segala bentuk sarana prasarana, kadangkala melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku bagian daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Hadirin sekalian rahimakumullah, Imam Ghazali menempatkan syukur pada kedudukan yang lebih tinggi di atas sabar dan zuhud dan sifat-sifat yang lain. Agar rasa syukur benar-benar berfungsi dan memiliki kedudukan seperti ini, maka menurut Imam Ghazali, syukur harus memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, yaitu orang yang bersyukur harus mengetahui dan mengerti nikmat dan zat pemberi nikmat. Seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengakui ada pihak lain selain Allah yang memberi nikmat kepadanya, maka pujiannya kepada Allah tidak sah dan syukurnya tidaklah sempurna. Yang kedua, orang yang mensyukuri nikmat Allah harus disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepadanya. Orang yang mendapatkan nikmat sehat akan menggunakan kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing dengan aturan yang benar. Jika nikmat dijadikan perantara kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi sempurnanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan nikmat yang telah diterima dari Allah, orang akan mencintai Allah, bukan durhaka kepadanya. Hal ini akan dapat dicapai jika orang itu mengenal hikmah dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia harus mengetahui bahwa mata yang dimilikinya merupakan nikmat dari Allah. Mensyukuri mata adalah dengan menggunakannya untuk membaca Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan dan yang semisalnya, sehingga ia mampu menyerap pelajaran itu dan mengagungkan Allah sebagai penciptanya. Dan juga dia harus mampu menahan matanya dari semua bentuk maksiat yang mungkin timbul melalui matanya. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya seperti telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Wa ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin
وادخلنا وإياكم في عباده الصالحين وقل استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه هذر أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وجميع بلدان المسلمين ya Allah. Bantulah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di beberapa negara yang bagi kami ataupun saudara-saudara kami dalam penindasan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kekuatan dalam menghadapi musibah yang telah mereka hadapi ya Allah. Bi jalalikal karim wa azimi sultanik ya aziz ya jabbar ya zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.